그럼 내가 보상해줄게, 관동. 이런 불법 채권 새끼가 있어. Kembali lagi bersama gue di W-Series. Kumaha damang wa? Oke, tanpa banyak omong lagi, langsung aja ke alur ceritanya. Cekidot. Kisah dibuka dengan seorang pria mantan ketua gangster dari para gangster bernama Bung Sangpil yang kini hijrah menjadi seorang pengacara untuk membela keadilan dan pastinya orang-orang yang tak berdaya. Dalam perjalanannya, Sangpil memacu mobilnya dengan kecepatan penuh, gaspol. Setelah itu dia ketahuan dan diberhentikan oleh polisi karena telah melanggar aturan. Sangpil berniat menyuap polisi tersebut dengan duitnya yang begitu banyak. Namun hal itu tak mampu menggoyahkannya dan memintanya untuk segera keluar dari mobilnya. Ternyata si polisi ini sangatlah tertarik jika Sangpil menyuapnya. Rupanya dia membawa Sangpil keluar yang tak lain untuk menghindari CCTV, agar dia ini leluasa mengambil duit tersebut tanpa bukti apapun. Akan tetapi aksinya sudah terekam oleh kamera CCTV milik Sangpil. Lantas Sangpil pun akan menggugatnya terkait penyuapan. Mau tak mau, polisi tersebut membiarkan Sangpil untuk pergi begitu saja karena sudah diancam. Singkat cerita, Sangpil dan Kuangso menghentikan aksi para gangster yang sedang mengeroyok kliennya yang sudah tak berdaya digantung dan diikat oleh mereka. Ini namanya Kwandong, yang merupakan pimpinan dari mereka semua alias ketua geng. Kwandong merasa sangat keberatan dengan aksi Sangpil yang seenak jidat menghentikan mereka. Kemudian Kwandong pun menyuruh anak buahnya untuk menghajar si Sangpil ini. Justru Sangpil ini memperlihatkan keahliannya bagaimana cara memegang pisau dengan baik saat dia ini menodongkannya pada lawannya itu. Sontak saja semuanya merasa takjub dengan Sangpil unjuk kebolehannya dan menunjukkan pelanggaran yang dilanggar mereka semua, serta menakutinya bahwa mereka akan dihukum 7 tahun kurungan penjara dan denda yang tak sedikit. Akan tetapi tiba-tiba datang ketua gangster dari para gangster yang ditakuti oleh semuanya, yang tak lain itu adalah paman Sangpil, yakni Choi Dayu, untuk menghentikan semuanya untuk tidak adu jotos. Scene akan beralih pada wanita bernama Hajai lantaran telah menonjoknya. Hajai pun tak terima dengan keputusan hakim dengan menyeret kliennya itu dihukum 20 tahun penjara tanpa ada pengurangan hukum sedikit pun. Mau tidak mau, Jai pun menerima hukuman tersebut. Padahal kenyataannya, Jai hanya menunjuknya saja. Namun si hakim justru melebih-lebihkan, sehingga dia pun dipecat dari firma hukumnya. Scene dilanjutkan Sangpil menemui pamannya bahwa dia akan membuka firma hukum di kota Kisang. Tetapi si paman tak bisa menghentikannya walau waktunya belum pas. Ternyata Sangpil datang karena alasan seorang wanita. Entah itu siapa. Keesokan paginya, Jai pun akhirnya pergi ke kampung halamannya karena tidak ada yang mau memperkerjakannya lagi terkait beritanya sudah menyebar di para kolega pengacara. Ternyata Jai pergi ke kota Kisang dan akan tinggal bersama bapaknya. Dalam waktu yang sama, Sangpil dan Kuangso juga pergi menuju kota Kisang. Sesampainya di tempat tujuan, Sangpil pun langsung mendatangi kantor hukum mendiang ibunya, yang dulunya juga seorang pengacara. Bahkan meja yang dipahat dengan namanya itu masih ada di tempat tersebut. Akan tetapi ada yang berbeda. Kantor tersebut sudah beralih menjadi kantor pegadaian yang diketuai oleh Gemkang dan anak buahnya. Lalu Sangpil pun mengingat masa lalunya bersama mendiang ibunya.
Tak berselang lama, Gemkang merasa keberatan dengan Sang Pil, menyuruhnya untuk keluar dari kantornya sendiri. Tidak butuh waktu lama bagi Sang Pil untuk mengambil alih kantor pegadaian tersebut. Ia pun berhasil mengambilnya meski cukup alot. Bahkan Gemkang dan anak buahnya kini akan mengabdi pada Sang Pil. Keesokan paginya, Jai dan bapaknya menghadiri persidangan untuk menyaksikan Hakim Chamunsuk yang sangat ia kagumi dan fans berat. Terlihat Sang Pil juga menghadiri persidangan tersebut yang dipimpin oleh Chamunsuk. Chamunsuk dikenal oleh masyarakat sebagai hakim yang adil dan tegas. Tak heran jika masyarakat sangat mengaguminya dan mengeluh-eluhkannya. Kemudian Jai pun bertemu dengan teman semasa sekolahnya, sekaligus saingan koleganya yang berbeda nasib, yakni Kang Yunhee adalah seorang jaksa, dan dia juga sangatlah dekat dengan Hakim Chamunsuk. Yunhee selalu meremehkan Jai yang masih menjadi pengacara. Bahkan dia juga mendengar berita bahwa Jai sudah dipecat. Tetapi Jai menegaskan bahwa dia hanyalah diskor, bukanlah dipecat. Tetapi Chamunsuk membelanya bahwa hakim itu salah menilainya. Ketika pulang, Jai pun direwaskan oleh Gemkang dan anak buahnya, memporak-porandakan studio foto bapaknya, sehingga dia pun naik pitam ingin sekali menojoknya. Ternyata bapaknya meminjam duit di kantor Gemkang. Kemudian Jai pun langsung mendatangi kantor Sang Pil. Dia merasa keberatan dengan aksi kasar anak buahnya. Lalu tiba-tiba dia pun melayangkan buku mentahnya pada Sang Pil. Dan Jai pun berakhir di penjara dengan aksi kasarnya bak preman pasar. Kini kantor pegadaian akan beralih dengan firma hukum. Akan tetapi Gemkang dan anak buahnya tak mempercayainya karena tak terlihat seperti seorang pengacara profesional. Bahkan mirip seperti preman pasar. Tak lama mereka pun akhirnya mempercayainya. Scene akan diperlihatkan pada ibu Sang Pil yang ketar-ketir ketakutan seperti dikejar-kejar seseorang. Ditambah suasana hujan dan petir. Ibunya meminta kepada Sang Pil kecil untuk pergi menemui pamannya yang sudah dia berikan alamat tersebut yang tertera di balik foto. Si ibu memperingati Sang Pil untuk tidak pernah datang kembali ke Kisang. Tak berselang lama muncullah segerombolan pria tak dikenal mendatangi mereka. Sebut saja namanya Mang Ojo, biar mudah. Kedatangan Mang Ojo bukanlah meminta pembelaan dari ibunya Sang Pil, melainkan dia menginginkan kartu memori yang entah apa di dalam kartu memori tersebut. Karena tidak tahan harus bersembunyi di lemari sedangkan si ibu berada dalam bahaya, Sang Pil pun akhirnya menunjukkan batang hidungnya pada Mang Ojo untuk menolong sang ibu. Justru sebaliknya, Mang Ojo mengancam Sang Pil di depan ibunya bahwa dia akan mematahkan leher anaknya jika ibunya Sang Pil bersikukuh tidak mau berkata jujur di mana keberadaan kartu memori tersebut yang sangat menyimpan video rahasia. Dengan liciknya Mang Ojo pun menusuk ibu Sang Pil setelah mendapatkan bukti berada di depan mata. Ternyata dia diinstruksikan untuk membunuh keduanya karena Sang Pil ini memakan kartu memorinya. Singkat cerita, Sang Pil pun berhasil meloloskan diri dari Mang Ojo dan anak buahnya. Sang Pil harus berjuang mati-matian untuk bisa menemui pamannya itu. Tiba-tiba dia justru tertangkap oleh polisi yang bersekongkol dengan mereka. Alhasil dia pun ditangkap dan dibawa ke suatu tempat. Sepanjang malam hujan dan petir terus mengguyur kota Kisang. Setelah itu Sang Pil pun menggigit detektif Woo Young Moon dan mereka pun berakhir kecelakaan. Hal itu tidak Sang Pil sia-siakan. Ia pun berhasil lolos dari Hyung Moon oleh bantuan ibu ini yang rela berkorban demi menyelamatkannya. Padahal mereka itu tak mengenal satu sama lain. Singkatnya, Sang Pil pun akhirnya bertemu dengan pamannya
dan mengatakan bahwa ibunya sudah meninggal dunia oleh orang tak dikenal. Dan dia juga menyaksikan kejadiannya secara langsung. Sang Pil pun berjanji bahwa dia akan kembali ke kota Kisang jika sudah waktunya untuk membalaskan dendam kematian ibunya. Scene dilanjutkan, Sang Pil akhirnya membebaskan Jai, tapi dengan syarat bahwa dia harus bekerja di bawahnya menjadi asisten pengacara di kantornya, karena dia telah meninju dan nunggak pembayaran hutangnya. Mau tak mau, dia pun akhirnya setuju. Tugas pertama Jai yaitu mengambil alih kasus detektif Hyung Moon yang dituduh telah melakukan pembunuhan pada wali kota Kisang. Tapi aksinya ditolak secara mentah-mentah karena dia ini sudah punya pengacara lain. Di sisi lain, Kwang Dong pun mengintai kantor Sang Pil. Bahkan dia melaporkannya pada Mang Ojo bahwa seorang pengacara menghalangi rencananya itu.